untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fauzia dengan NIM 2022-110090, kelas pagi B, mahasiswa semester 7, program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, SM Hum, pada tahun akademik 2025-2026. Pada video ini saya akan menyampaikan analisis suatu masalah hukum dengan menggunakan aliran hukum kodrat atau hukum alam, sesuai dengan aliran filsafat hukum yang telah ditentukan oleh dosen pengampu. Sesuai dengan aliran yang telah ditentukan, saya akan mengaitkan aliran hukum kodrat atau hukum alam dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau biasa dikenal dengan Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo. Kasus ini merupakan kasus nyata yang terjadi di Indonesia dan menjadi perhatian luas masyarakat karena menyangkut hak hidup manusia, persoalan moral, serta penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum. Sebelum masuk ke pembahasan kasus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai aliran hukum kodrat atau hukum alam. Aliran hukum kodrat berpandangan bahwa hukum yang adil tidak hanya bersumber dari peraturan tertulis, tetapi juga berasal dari kodrat manusia, akal budi, dan nilai normal yang bersifat universal. Artinya, hukum bukan sekedar aturan yang dibuat oleh manusia atau penguasa, tetapi harus mencerminkan keadilan, kebaikan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam pandangan hukum kodrat, apabila hukum positif bertentangan dengan nilai keadilan dan moral, maka hukum tersebut dianggap tidak adil secara moral walaupun secara formal masih berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pandangan dua filsuf utama dalam aliran hukum kodrat atau hukum alam, yaitu Thomas Aquinas dan Hugo Grotius. Pandangan Thomas Aquinas. Menurut Thomas Aquinas, hukum merupakan bagian dari tataan moral yang berasal dari Tuhan. Ia membagi hukum menjadi 4, yaitu hukum abadi, hukum alam atau hukum kodrat, hukum ilahi, dan hukum positif. Aquinas menyatakan bahwa hukum alam dapat dipahami melalui akal budi manusia dan mengandung perintah dasar seperti berbuat baik dan menghindari kejahatan. Menurut Aquinas, hukum positif harus sejalan dengan hukum alam. Jika bertentangan, maka hukum tersebut kehilangan nilai keadilannya. Dalam konteks kasus Brigadir J, tindakan pembunuhan berencana jelas melanggar hukum alam karena merampas hak hidup manusia yang merupakan hak paling mendasar menurut Thomas Aquinas. Filsuf kedua adalah Hugo Grotius. Kasus ini tidak hanya dianalisis secara filsafat hukum, tetapi juga didasarkan pada hukum positif, khususnya pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Undang-Undang HAM yang melindungi hak hidup. Dalam perspektif hukum kodrat, pasal-pasal tersebut dinilai sebagai perwujudan nilai keadilan dan kemanusiaan. Grotius berpendapat bahwa hukum alam bersumber dari akal manusia dan sifat sosial manusia, sehingga tetap berlaku walaupun tanpa dasar agama. Menurut Grotius, manusia secara kodrati memiliki hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Grotius menekankan bahwa kekuasaan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang dan semua orang harus tunduk pada hukum tanpa pengecualian. Jika dikaitkan dengan kasus Brigadir J, maka pembunuhan berencana dan upaya menutupi kejahatan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum alam karena melanggar hak hidup dan merusak keadilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kasus ini dengan pendekatan 5W tambah 1H. Apa yang terjadi? Terjadi tindakan pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Siapa yang terlibat? Pelaku utama adalah Ferdy Sambo yang saat itu merupakan pejabat tinggi Polri bersama beberapa pihak lainnya. Kapan peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi pada 8 Juli 2022, di mana peristiwa tersebut terjadi. Kejadian berlangsung di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Mengapa
Mengapa peristiwa ini terjadi? Motif berkaitan dengan persoalan pribadi serta upaya menutupi peristiwa tertentu yang dianggap merugikan pelaku. Bagaimana peristiwa itu dilakukan? Pembunuhan dilakukan secara terencana disertai rekayasa kejadian, pengalihan barang bukti dan penghambatan proses hukum. Jika dianalisis berdasarkan aliran hukum kodrat atau hukum alam, maka kasus ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan kemanusiaan. Pertama, hak hidup merupakan kodrati yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Pembunuhan berencana jelas bertentangan dengan prinsip hukum alam. Kedua, menurut Aquinas dan Grotius, jabatan dan kekuasaan tidak dapat membenarkan ketidakadilan. Justru semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar tanggung jawab moralnya. Ketiga, upaya merekayasa fakta dan menghambat proses hukum menunjukkan pengingkaran terhadap keadilan kodrati. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman berat terhadap pelaku dapat dipandang sebagai upaya negara untuk memulihkan nilai keadilan dan moral yang telah dilanggar. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa aliran hukum kodrat atau hukum alam memandang hukum sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, moralitas, dan martabat manusia. Kasus pembunuhan Brigadir J menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran terhadap hukum alam dapat merusak rasa keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai alat untuk menegakkan keadilan sejati dan nilai kemanusiaan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.